Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Anak-anak, hari ini kita sudah mulai dengan pembelajaran. Yang pertama yaitu tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 yaitu organ gerak hewan. Pembelajaran pertama dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ide pokok, kalimat utama, dan kalimat pengembang dalam sebuah paragraf. Untuk itu, kalian simak ya, dan buka buku tema 1 halaman 3. Menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok bisa di awal dan di akhir paragraf. Ide pokok di awal paragraf disebut dengan paragraf deduktif. Dan ide pokok di akhir paragraf disebut dengan paragraf induktif. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Sebelum menentukan ide pokok, kalian harus menemukan terlebih dahulu kalimat utama. Karena di dalam kalimat utama terdapat inti dari kalimat. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Sekarang, mari kita tentukan ide pokok pada masing-masing paragraf yang terdapat pada bacaan organ gerak manusia dan hewan. Pada bacaan tersebut terdapat 5 paragraf. Paragraf pertama, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Kalimat utama pada paragraf pertama yaitu pada kalimat pertama. Ide pokok yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Selanjutnya, kalimat kedua dan ketiga merupakan kalimat pengembang. Paragraf kedua. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Kalimat utama pada paragraf kedua yaitu pada kalimat pertama. Jadi, ide pokoknya adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Selanjutnya, kalimat kedua merupakan kalimat pengembang. Paragraf ketiga. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Kalimat utama pada paragraf ketiga terletak pada kalimat pertama. Jadi, ide pokoknya adalah organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan, yaitu tulang dan otot. Sedangkan kalimat kedua, ketiga, dan keempat adalah kalimat pengembang.
Paragraf keempat. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Kalimat utama pada paragraf keempat yaitu pada kalimat pertama. Inti dari kalimat utama yaitu tulang merupakan alat gerak pasif. Jadi, ide pokoknya adalah tulang merupakan alat gerak pasif. Sedangkan kalimat kedua dan ketiga merupakan kalimat pengembang. Paragraf kelima. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Kalimat utama pada paragraf kelima yaitu pada kalimat pertama. Inti kalimat utama yaitu otot merupakan alat gerak aktif. Jadi, ide pokoknya adalah otot merupakan alat gerak aktif. Sedangkan kalimat kedua merupakan kalimat pengembang. Demikian tentang pelajaran ide pokok, kalimat utama, dan kalimat pengembang. Sekarang, tugas kalian adalah kerjakan pada halaman 4 buku tema 1. Tuliskan ide pokok dan kalimat pengembang pada teks bacaan organ gerak manusia dan hewan. Selamat mengerjakan dan terima kasih.